ada teknik dan inovasi untuk sukses. Yang ada adalah keyakinan dan keberanian. See you on the top. Ada sebuah konsep yang sangat menarik yang diciptakan oleh seorang penulis buku yang bernama Mark Victor Hansen. Dan buku tersebut itu adalah buku bestseller dari Amerika dan sudah dijual jutaan eksemplar. Nama bukunya adalah One Minute Millionaire. Konsep ini banyak diterapkan para pembisnis dunia. Dan terbukti rekan-rekan bahwa mereka sukses dan relatif dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan pembisnis pada umumnya. Konsep ini dikenal dengan be, do, have. Rekan-rekan semua, hari ini saya akan menceritakan kepada Anda berbagi salah satu rahasia saya sukses membangun beberapa bisnis saya. Dan konsep inilah yang saya terapkan di beberapa perusahaan atau bisnis saya. Jika ini dimatematikkan, be dikali do sama dengan have. Sebenarnya apa ini be, do, have? Dan apa cikal bakal atau filosofi kenapa diciptakan be, do, have ini? Mark Victor Hansen adalah seorang yang memang saat ini terkenal, penulis buku One Minute Millionaire. Cikal bakal atau filosofi kenapa dibuat buku tersebut karena banyak cara yang menurut Mark Victor Hansen, cara tersebut kurang efektif dalam menggapai kesuksesan. Be dikali do sama dengan have. Be ini adalah berbicara tentang sesuatu yang ada dalam diri manusia, yaitu kemampuan dia untuk mengelola diri. Mulai dari memiliki mindset yang positif, vibrasi energi yang positif, termasuk integritas, passion, kejujuran, dan kegigihan dalam melakukan sesuatu. Do adalah action, tindakan nyata, atau teknik strategi apa yang dia gunakan untuk meraih kesuksesan atau apapun yang dia inginkan. Dan have adalah hasil tentunya, yaitu sesuatu yang didapatkan. Banyak orang yang meningkatkan do-nya, meningkatkan action-nya, meningkatkan ikhtiarnya istilahnya, untuk mendapatkan have-nya. Maka ini yang disebut oleh Mark Victor Hansen adalah kerja keras. Apakah salah? Tentu tidak. Apakah kerja keras bisa mencapai kesuksesan? Tentu bisa. Namun, ada sebuah cara yang lebih efektif dan efisien, dan lebih cepat juga ketika kita gunakan ini, dan menurut saya ini adalah teknik yang sangat smart, konsep yang sangat cerdas, yaitu dengan meningkatkan be-nya untuk mendapatkan have-nya. Itu yang kita sebut sebagai kerja cerdas. Rekan-rekan semua, banyak hari ini kita itu kena jebakan Batman. Saya sebut jebakan dalam mindset. Kenapa? Karena banyak yang berpikir dan punya pola pikir dalam pikirannya, sukses atau keberhasilan atau ketika ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan harus dilakukan dengan jerih payah, dengan pengorbanan, berjuang sampai titik darah penghabisan. Tentu tidak salah. Namun apabila kita mengganti mindset dengan yang lebih konstruktif, yang lebih efektif, tentu itu lebih baik. Ingat rekan-rekan semua, bahwa Tuhan, bahwa Allah menurut prasangka hambanya. Jadi apabila kita memiliki sebuah pola pikir, mindset bahwa hidup harus berdarah-darah dulu untuk mencapai kesuksesan, ya kata Tuhan, oke, itu yang aku akan kabulkan. Jadi rekan-rekan semua, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan video kali ini adalah kita harus selalu berpikir tentang sebuah konsep dalam melakukan apapun, termasuk dalam ketika kita ingin membangun sebuah bisnis. Kita harus memikirkan sesuatu yang akar. Berpikir akar bukan ranting. Mindset itu berbicara tentang akar. Fondasi sebuah pohon
itu terletak bukan pada rantingnya rekan-rekan, bukan pada batangnya, apalagi buahnya ya, tapi adalah akarnya. Ketika akarnya kuat, maka akan menciptakan batang dan ranting yang kuat juga. Ketika batang dan rantingnya kuat, maka tentunya akan menghasilkan buah yang sangat bagus. Nah, akar ini adalah B-nya. Sedangkan batangnya yang kuat itu adalah do-nya dan have-nya adalah buahnya. Hari ini kita berfokus untuk menikmati proses. Pertanyaan saya sederhana. Ketika kita menikmati sebuah proses, apakah hasilnya menyenangkan? Banyak yang mengatakan tentu tidak. Banyak yang mengatakan faktanya ternyata ketika kita fokus kepada proses, menikmati proses, tapi akarnya itu tidak benar, akarnya itu tidak kuat, ternyata buahnya juga busuk istilahnya. Ternyata hasilnya juga tidak bisa dinikmati. Maka bukan perkara bagaimana kita menikmati sebuah proses ketika kita menjalankan sebuah bisnis atau apapun yang Anda ingin lakukan ya, atau apapun yang Anda ingin dapatkan. Tapi yang paling penting adalah Anda harus membangun akar dalam diri Anda yang kuat, yaitu mindset Anda. Karena B ini adalah berbicara tentang mindset, ya, tentunya growth mindset. Yang kedua adalah vibrasi positif, energi positif, integritas, ya, passion Anda. Itu kita bicara ke hal itu. Jadi rekan-rekan semua, perlu Anda ketahui bahwa selama ini ya, kita seringkali didoktrin ya, menggunakan channel-channel motivasi gitu ya, atau sugesti positif, afirmasi. Tapi sebenarnya banyak di antara yang kita dengarkan saat ini ya, tidak sesuai seperti apa yang kita inginkan atau seperti yang kita ingin capai. Pernahkah Anda mendengar sebuah kata-kata usaha tidak pernah mengkhianati hasil? Saya sebut kata-kata itu adalah kata-kata yang benar, tapi benar pada zamannya. Kenapa demikian? Karena saat ini banyak pola pikir atau mindset yang seharusnya bisa kita tanamkan lebih baik. Bukan usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Karena gini, kalau kita meyakini, ya kita memiliki sebuah pola pikir bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, artinya kita meyakini bahwa hasil berbanding lurus dengan usaha. Ya, atau usaha berbanding lurus dengan hasil. Apabila kita ingin hasilnya 100%, maka tentu kita harus berusaha 100% bahkan lebih. Apakah itu cara yang salah? Tentu tidak. Karena balik lagi rekan-rekan semua, dalam hidup ini penuh dengan dualisme. Ada laki-laki, ada perempuan, ada positif, ada negatif. Ada cara yang sulit untuk mencapai kesuksesan, ada cara yang mudah untuk mencapai kesuksesan. Maka di video ini saya ingin menekankan dan menyampaikan kepada rekan-rekan semua. Saya berikan Anda dua cara untuk mencapai kesuksesan Anda. Pertama, dengan kerja keras, atau yang kedua adalah dengan kerja cerdas. Saya kasih analogi sederhana. Ketika saya ingin mengajak Anda untuk ya, berada di puncak gunung. Tujuan kita berada di puncak gunung. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan Anda melakukannya dari bawah ke atas itu dengan jalan kaki. Ya, atau yang disebut dengan hiking. Yaitu adalah normal. Pada umumnya orang melakukan demikian. Atau cara yang kedua adalah dengan menggunakan helikopter. Ketika saya tanya demikian kepada rekan-rekan, kira-kira rekan-rekan semua mau memilih dengan cara apa? Apakah dengan berjalan kaki? Ya, tujuannya sama, ya. Tujuannya mau dengan jalan kaki atau dengan naik helikopter, tujuan kita adalah ke puncak gunung. Tentunya jika Anda memilih cara yang pertama, maka Anda membutuhkan waktu yang sangat lama. Belum tentu Anda sampai di puncak gunung, ya, energi Anda masih ada. Kebanyakan orang hiking itu sudah low energy pada saat di tengah-tengah gunung. Dan akhirnya mereka putar balik, mereka turun ke bawah. Ya. Di antara 10 orang mungkin hanya 1-2 yang berhasil naik ke puncak gunung. Karena dia harus mempersiapkan fisik yang bagus, latihan yang baik dan sebagainya. Yang kedua adalah dengan menggunakan helikopter. Tentu Anda berpikir, wah ini sangat mudah. Anda tidak mengeluarkan jeripayah, ya, energi yang banyak. Tapi Anda lebih cepat dibandingkan orang yang berjalan kaki atau yang hiking mendaki puncak gunung. Jika pertanyaan itu sampai ke saya, tentunya saya akan menjawab dan memilih option yang kedua, yaitu dengan menggunakan helikopter. Kenapa? Menurut saya tidak peduli bagaimana prosesnya. Yang penting tujuan kita sama sampai di puncak gunung. Rekan-rekan semua, hari ini
Banyak dari kita terlalu melekat terhadap proses. Terlalu berpikir bagaimana proses untuk mencapai kesuksesan. Ketika proses yang satu dirasa gagal, maka fokus dia pindah ke proses yang kedua. Proses yang kedua dirasa gagal, maka dia pindah ke cara, strategi, teknik, atau proses yang ketiga. Begitu saja. Kita kan sering mendengar kan, para motivator mengatakan jika Anda jatuh, Anda bangun lagi. Kemudian Anda jatuh lagi, Anda bangun lagi. Ya begitu aja sampai mati teman-teman. Karena kenapa? Perubahan itu selalu diawali dalam diri kita. Dalam hidup ini ada dua dikotomi. Ada dua dikotomi kendali ya. Istilah saya sering menyebutkan dua dikotomi kendali. Ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Hasil dari proses itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Sedangkan bagaimana cara kita melakukan, pikiran kita, perasaan kita, pikiran bawah sadar kita, itu adalah hal yang bisa kita kontrol. Maka dari itu rekan-rekan semua, Be Do Have mengajarkan kita untuk memperbanyak be-nya daripada do-nya untuk mendapatkan have-nya. Maka kalau ini dimatematikkan, ya saya kasih analogi saja. Jika be Anda 1, ya, do Anda 100, maka be 1 dikali 100 hasilnya 100. Betul ya? Jika be-nya tetap 1, do-nya 1000, maka have-nya akan 1000. Itulah analogi kerja keras. Jadi hari-hari orang menambah kerjanya, menambah upayanya, effortnya. Tentu dengan kerja keras bisa sukses. Cuman pertanyaannya kapan? Banyak sekali Anda kehabisan energi ya, untuk sebelum Anda mencapai kesuksesan. Anda udah stres terlebih dahulu. Sedangkan ada cara kedua yang tentunya lebih efektif dan efisien, yaitu dengan menambah be-nya. Jika be-nya 10 atau 100, do-nya tetap 1, maka hasilnya tentu sama, 100. Tambah be-nya. B-nya 1 juta, Anda ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, maka Anda meningkatkan B-nya. Ya, Anda meningkatkan energi dalam diri Anda, energi positif dalam diri Anda ya. Anda meningkatkan mindset Anda memprogram diri Anda sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Itu sudah cukup menambah B Anda. Ketika Anda mengupayakan hal tersebut, maka Anda mendapatkan hasil maksimal dengan upaya yang minimal. Oh, Pak Rangga, memang bisa. Selama ini saya diajarkan begitu oleh para motivator. Nah, maka rekan-rekan hari ini saya akan mengajarkan Anda begini, bukan begitu. Konsep yang saya gunakan selama ini, bukan saya anti menggunakan konsep-konsep yang sudah ada. Tapi ketika saya menemukan banyak sekali konsep atau cara yang lebih mudah, kenapa kita menggunakan cara yang lebih sulit? Salah satunya deh, ketika kita membahas konsep trading, pada umumnya kita diajarkan konsep yang jelimet, yang susah-susah. Harus menggunakan indikator ini, harus menggunakan strategi itu, menggunakan cara ini, menggunakan cara itu. Pertanyaan saya, bagi Anda rekan-rekan yang menonton pada saat ini, apakah strategi atau teknik yang Anda copy paste kepada oleh trader profesional, apakah terbukti sukses sama seperti mereka? Jika jawabannya tidak, maka saya rasa Anda cocok untuk mendengarkan, menyimak, dan menonton video ini sampai akhir. Kenapa? Karena perlu diingat bahwa dalam dunia trading, konsep tidak boleh ya, dinomorduakan. Strategi itu tidak boleh mengalahkan konsep. Sama, ketika kita menggunakan konsep be do have, ya, kita meningkatkan be kita dibandingkan do kita dalam kesuksesan trading Anda. Maka yang pertama kali Anda lakukan adalah Anda harus menemukan konsep Anda dalam melakukan trading. Karena strategi itu copot pasang. Ketika Anda masuk ke dalam market, Anda melihat bahwa saat ini situasinya market ini bisa digunakan strategi A, maka Anda gunakan A. Ketika Anda masuk market di kemudian hari, strategi ini bukan A lagi, tapi strategi ini harus B, Anda gunakan B. Ya, jadi strategi ini copot pasang. Yang tidak boleh copot pasang adalah konsep. Yaitu harus pakem terhadap money management yang baik, psikologi trading, dan konsep trading itu sendiri. Sebagai contoh rekan-rekan semua, konsep be do have inilah yang sejak tahun 2010 ya, saya gunakan ke dalam konsep saya dalam memajukan bisnis-bisnis saya. Salah satunya adalah kesuksesan dalam trading saya. Walaupun sejujurnya saya menemukan konsep be do have ini baru tahun 2019. Namun rekan-rekan semua, konsep yang dituangkan
oleh Mark Victor Hansen ke dalam bukunya One Minute Millionaire, itu saya telah gunakan di tahun 2010. Kurang lebih konsepnya sama, yaitu lebih mengedepankan sesuatu kemampuan dalam diri kita yang saya sebut sebagai kemampuan pikiran bawah sadar. Itu untuk mendukung saya mendapatkan apapun yang saya inginkan, salah satunya adalah kesuksesan saya dalam melakukan trading. Loh, parah nggak? Memang ada hubungannya. Ketika kita memogram diri kita lebih baik dengan sukses dalam trading, ya tentu ada hubungannya rekan-rekan semua. Karena kenapa? Selama ini saya mengamati dunia trading, ya, banyak orang gagal melakukan trading itu bukan strateginya yang tidak jago atau caranya dia yang salah, tapi mental dia yang salah. Ya, konsep psikologi dia yang salah dalam melakukan trading. Sesuatu yang hidden, yang sifatnya dalam diri dia, dalam diri si trader itu. Karena menurut saya strategi manapun, teknik dari trader manapun itu kita bisa gunakan untuk mencapai kesuksesan kita dalam melakukan transaksi trading. Yang harus rekan-rekan temukan adalah sebuah konsep. Sekali lagi rekan-rekan, bahwa strategi atau teknik tidak boleh mengalahkan konsep. Saya kasih contoh, ini adalah konsep sederhana yang saya gunakan puluhan tahun yang membawa saya saat ini selalu profit secara konsisten dan selalu saya sharing kepada rekan-rekan saya, sahabat saya, dan alhamdulillah bersyukur mereka juga merasakan hal yang sama. Pertanyaannya begini, ketika Anda masuk ke dalam market, apa yang Anda pikirkan? Coba jujur kepada diri Anda, ketika Anda masuk ke dalam market, apa yang pertama kali Anda pikirkan? Apakah Anda terngiang-ngiang dengan profit yang besar? Atau sebaliknya, Anda terngiang-ngiang, ya Anda panik terhadap kalau misalnya saya nanti loss seperti apa. Saya lebih banyak cut loss-nya misalnya dibandingkan take profit-nya atau seperti apa. Jika itu terjadi, itu cukup mencerminkan bahwa apakah pikiran bawah sadar Anda, apakah mindset Anda mendukung Anda sukses trading atau tidak. Dulu ketika saya masuk ke dalam market, yang pertama kali saya pikirkan kalau saya rugi gimana ya? Kalau saya bangkrut gimana ya? Kalau saya miskin dari trading gimana ya? Ketika hal itu terjadi, ternyata kenyataannya sesuai seperti apa yang kita pikirkan. Ingat rekan-rekan semua, manusia itu ya tercipta penuh dengan dualisme. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Ya, selalu dua hal. Ada laki-laki, ada perempuan, ada hitam, ada putih. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Apa sih pikiran sadar, Pak Rangga? Apa sih pikiran bawah sadar? Pikiran sadar adalah kemampuan berpikir manusia yang sifatnya terbatas. Ya, menurut para ahli itu hanya 10% saja dari kemampuan seluruh manusia. 90% ada di pikiran bawah sadar. Ya. Semua konsep perasaan, semua konsep mental, memori, kemampuan power manusia itu ada di pikiran bawah sadar. Nah, ketika kita masuk ke dalam market, kemudian ada yang bisikin, seolah-olah ada yang membisikkan di dalam pikiran kita. Nanti kalau saya loss gimana ya? Kalau saya rugi gimana ya? Kalau saya miskin dari trading gimana ya? Kalau saya salah langkah gimana ya? Penuh dengan keraguan-raguan. Maka tandanya program di pikiran bawah sadar Anda itu belum mendukung terhadap kesuksesan Anda dalam trading. Saran saya, stop tradingnya. Iya, Anda tidak salah mendengar. Stop tradingnya, Anda keluar dari market, Anda perbaiki dulu mental Anda. Maka dari itu, kebanyakan dari video saya selain membahas teknik, membahas strategi dan konsep, tapi juga membahas sesuatu yang sifatnya adalah akar dari semua permasalahan manusia dalam hidup ini, yaitu ada di dalam mindsetnya. Dulu, ketika saya awal melakukan trading ya, bisnis trading atau masuk ke dalam market, saya penuh dengan ketakutan dan penuh dengan kerugian. Sampai pada akhirnya saya belajar, kemudian saya merubah konsep dalam diri saya mereprogramming semua program-program yang salah dalam pikiran saya, dan menjadi sebuah konsep yang positif dalam diri saya, dan itu tercermin dalam saya melakukan transaksi trading. Karena trading itu sama seperti kita bisnis konvensional pada umumnya. Anda trading di market ya, secara online, dengan Anda melakukan penjualan secara konvensional sama, Anda harus membutuhkan mindset yang baik dan benar. Jadi rekan-rekan semua, poinnya adalah sebelum memulai bisnis apapun, khususnya termasuk bisnis trading, termasuk ketika Anda masuk ke dalam market, yang pertama kali adalah Anda harus menemukan diri Anda harus bercermin apakah
pikiran bawah sadar Anda mendukung atau tidak. Caranya bagaimana Pak Rangga? Ketika banyak yang membisikkan di pikirannya tentang penuh dengan keraguan-raguan, ya, Anda ragu dalam melangkah, penuh dengan ketakutan, artinya konsep dalam pikiran Anda harus diganti. Itu poinnya. Ketika sudah diganti seperti apa? Nah, ini masuk ke dalam konsep. Ya. Ada 3 konsep yang saya gunakan ya, ke dalam transaksi trading saya. Dan sampai detik ini, saya tetap gunakan dan mendapatkan hasil yang selalu maksimal sesuai dengan planning saya ketika saya melakukan transaksi trading. Yang pertama, catatannya adalah ketika Anda sudah benar konsepnya ya, yaitu konsep dalam pikiran Anda atau pikiran bawah sadar Anda sudah program sesuai dengan yang Anda inginkan. Artinya programnya sudah positif di mindset Anda. Ketika Anda melihat market, Anda harus temukan apakah market sedang dalam keadaan uptrend atau downtrend. Apakah market sedang dalam keadaan bullish atau bearish. Kenapa demikian? Karena kita harus tahu, market bergerak bisa uptrend, bisa downtrend, itu dipengaruhi oleh big player ya, atau big trader. Siapa mereka? Ya mereka salah satunya adalah perbankan, corporate, atau yang kita sebut saat ini sebagai liquidity provider. Kita ini adalah retail trader, rekan-rekan. Jadi konsep dan prinsip pertama ketika Anda ingin sukses dalam melakukan transaksi trading adalah follow the trend. Itu adalah prinsip yang sudah hakiki Anda harus lakukan. Jangan pernah melawan tren. Ketika Anda tahu ya bahwa trennya lagi naik nih Pak Rangga, maka apa yang harus saya lakukan? Maka artinya hari ini, saat ini ya, saya sudah tahu bahwa saya akan menjadi buyer. Karena marketnya lagi naik nih, marketnya lagi uptrend, marketnya lagi bullish. Ketika marketnya lagi downtrend, marketnya lagi bearish, maka Anda saat ini sudah berjaga-jaga nih, sudah menyiapkan diri Anda untuk menjadi seller. Balik lagi, hidup ini dualisme. Ada laki-laki, ada perempuan, ada hitam, ada putih, ada naik, ada turun, ada bullish, ada bearish. Ada uptrend, ada downtrend, ada buyer, ada seller. Hanya itu aja kan? Ketika Anda sudah mengetahui, oh market lagi naik, ya Anda siap-siap untuk jadi buyer. Ya. Itu tidak cukup. Anda harus lari ke konsep yang kedua. Konsep yang kedua adalah Anda harus temukan mana harga terendah untuk menjadi buyer, mana harga tertinggi untuk menjadi seller. Karena menurut konsep ekonomi kan yang bagus seperti itu ya. Anda beli barang semurah-murahnya, menjual dengan setinggi-tingginya, kan konsepnya seperti itu. Kita kan belajar dari SD seperti itu. Nah Anda terapkan, Anda harus menemukan mana harga terendah untuk buyer, mana harga tertinggi untuk seller. Nah bagaimana cara menemukan harga terendah untuk buyer dan harga tertinggi untuk seller? Nah disitulah gunanya strategi, teknik atau indikator. Disitulah masuk baru teknik atau indikator. Jadi konsep itu harus lebih dulu dibandingkan teknik atau strategi, apalagi indikator. Jadi konsepnya harus kita ciptakan dulu. Pertama, konsep ketika kita masuk ke market adalah kita harus temukan ini market lagi uptrend atau downtrend nih. Kalau uptrend berarti kan kondisi naik. Nah, saya harus siap-siap saat ini saya menjadi buyer. Kalau downtrend saya harus siap-siap saya menjadi seller, kan begitu. Nah kalau saya jadi buyer berarti saya harus menemukan harga terendah dari buyer itu untuk nantinya kita open posisi. Nah bagaimana cara mengetahui harga terendah untuk menjadi buyer, harga tertinggi untuk menjadi seller? Disitulah masuk teknik-teknik. Banyak tekniknya untuk menentukan itu. Saya tidak perlu jelaskan, pasti Anda tahu kan. Dengan menggunakan indikator Anda tahu. Kalau saya untuk menemukan harga terendah dan harga tertinggi, ya, biasanya saya menggunakan salah satu indikator yang saat ini ada. Semacam salah satunya EMA ya, Exponential Moving Average. Tapi saya tidak meminta Anda untuk sama menggunakan indikator yang saya gunakan. Karena indikator, strategi, teknik boleh beda. Tapi konsep ya, harus sama. Jadi harusnya yang Anda pelajari itu dari seorang profesional trader atau trader expert adalah konsep mereka untuk sukses dalam melakukan transaksi trading. Bukan strategi apa, bukan teknik apa, atau indikator apa yang trader itu gunakan. Nah, itu konsep kedua ya.
Yang pertama, Anda temukan arah tren. Yang kedua, Anda temukan mana harga terendah dan mana harga tertinggi. Yang ketiga, apakah ketika Anda masuk ke konsep kedua Anda sudah bisa open posisi? Belum. Anda harus temukan konsep ketiganya, yaitu Anda harus menunggu momentum yang tepat ketika Anda ingin menjadi buyer, ketika Anda ingin menjadi seller. Bagaimana caranya saya menemukan momentum tersebut? Nah, disitulah perlunya balik lagi strategi, teknik, dan indikator. Jadi indikator itu bisa kita gunakan macam-macam. Makanya kalau kita lihat ya, platform menyediakan banyak indikator. Kita nggak boleh terpaku hanya dengan satu indikator, kita hajar ke semua market berharap hasilnya sama. Nggak bisa, itu udah keliru. Nah, bagaimana caranya menemukan momentum? Kalau saya, sederhana. Biasa yang saya lakukan adalah contoh ya, ini contoh sederhana. Banyak sebenarnya indikator yang saya gunakan atau teknik dalam dalam menemukan momentum itu. Tapi yang belakangan ini saya gunakan adalah contohnya dengan menggunakan atau dengan memperhatikan candlestick, pola candlestick misalnya. Bearish engulfing atau bullish engulfing itu juga bisa dijadikan, Anda bisa menjadikan itu sebagai momentum yang baik. Rekan-rekan semua, 3 konsep ini sederhana sekali. Ketika Anda masuk market, Anda hanya perlu menemukan arah tren. Yang kedua, ketika Anda menemukan arah tren, Anda hanya menemukan mana harga terendah dan mana harga tertinggi. Yang ketiga adalah Anda menunggu momentum untuk melakukan pembelian atau penjualan. Ketika konsep ini Anda adopt ya, ke dalam transaksi trading Anda, dengan menggunakan berbagai teknik atau strategi yang Anda gunakan, maka saya garansi Anda pun bisa merasakan profit sebagaimana yang dirasakan para trader profesional. Perlu diingat, konsep tidak bisa berdiri sendiri. Ya, Anda menggunakan konsep saya, tapi balik lagi, mental Anda, mindset Anda juga negatif, atau mental Anda juga salah, tentu konsep ini juga tidak berguna. Maka yang basis yang perlu sekali Anda bangun itu adalah mentalnya dulu. Atau mindsetnya dulu, psikologinya dulu yang baik dan benar untuk melakukan transaksi trading. Jika itu udah oke, Anda merasa sudah yakin, baru Anda ciptakan sebuah konsep. Rekan-rekan semua, sederhana sekali. Konsep be do have ini ya bisa Anda gunakan untuk kehidupan Anda masing-masing, mencapai apapun yang Anda inginkan. Karena Mark Victor Hansen menciptakan buku One Minute Millionaire adalah tujuannya, filosofinya adalah ingin membantu ya, masyarakat dunia untuk merubah mindset mereka bahwa menghasilkan keuangan yang banyak itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang mudah, ya, menghindari dengan cara-cara yang mainstream atau yang sulit yang selama ini Anda pelajari. Rekan-rekan semua, konsep be do have ini juga Anda bisa terapkan. Bagi Anda seorang trader, khususnya trader pemula, ya, Anda bisa menggunakan konsep be do have ini. Karena poinnya be do have ini adalah menekankan untuk meningkatkan B-nya untuk mendapatkan have-nya. Banyak saat ini yang saya lihat trader lebih menekankan kerja keras untuk mencapai profit. Ya, tidur selalu pagi, trading dari pagi tidurnya pagi ya. Nggak ada gunanya ya, karena menurut saya Anda banyak uang tapi kesehatan Anda juga tidak dijaga, ya Anda tidak menikmati profit Anda. Yang selalu saya tekankan kepada tim saya, kemudian masyarakat pada umumnya ya, selalu Anda juga mengedepankan kesehatan Anda. Karena hidup ini harus balance. Anda punya banyak uang, tapi kesehatan Anda juga tergadaikan ya, kesehatan Anda juga akhirnya tidak baik, tentunya Anda juga itu tidak diharapkan lah untuk seperti itu. Nah, konsep be do have ini, Anda tidak perlu transaksi itu banyak-banyak. Tapi konsepnya setiap hari Anda menciptakan profit yang konsisten. Itu dia. Karena konsep be do have ini lebih mengedepankan untuk lebih banyak meningkatkan B-nya dibandingkan do-nya. B-nya nggak usah banyak-banyak karena hasilnya akan sama juga. Yaitu yang kita sebut dengan kerja cerdas. Jadi trader nih banyak yang kerja keras untuk mendapatkan profit, banyak yang kerja cerdas untuk mendapatkan profit. Saya berharap rekan-rekan semua, pendengar dimanapun Anda berada, Anda pun menggunakan konsep ini ya, dengan baik dan benar sehingga merasakan profit yang sama. Dan jika Anda bukan trader, Anda juga bisa menggunakan konsep be do have ini untuk mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Karena ingat rekan-rekan,
pikiran kita itu yang harus lebih dulu kita bangun menjadi yang lebih positif, menjadi lebih baik, lebih powerful dibandingkan action itu sendiri. Kesalahan pertama saat ini ketika orang ingin memulai bisnis adalah dia membangun modal dulu. Setelah itu dia berpikir bagaimana cara melakukannya, tidak memperhatikan situasi atau sesuatu yang ada dalam dirinya. Padahal mindset dia tidak mendukung untuk berbisnis. Akhirnya bisnisnya tidak jalan, kurang lebih seperti itu. Oke, rekan-rekan semua, saat ini kita bersyukur sudah masuk ya di awal tahun 2024. Banyak sekali yang sharing ke saya, Pak Rangga, kenapa ya saya dari tahun ke tahun itu membuat resolusi dari 2021, 2022 sampai 2024, resolusi saya tidak pernah ada yang tercapai. Apa yang salah? Saya sering menjawab, yang pertama kali kesalahan Anda yang Anda buat adalah Anda buat resolusi. Loh, emang Pak Rangga nggak buat resolusi? Sejak saya mengetahui konsep bagaimana mendapatkan apapun yang kita inginkan itu sangat mudah. Dengan teknik Be Do Have, saya sudah lama meninggalkan membuat resolusi setiap tahun, rekan-rekan. Kenapa? Begini, saya bisa jelaskan secara rinci. Pikiran bawah sadar kita ya, itu memiliki mekanisme atau cara kerja yang sangat berbeda dengan pikiran sadar. Ketika kita melekat kepada proses, ketika kita melekat kepada hasil, terlalu berharap ya terhadap apa yang kita inginkan untuk tercapai, maka faktanya adalah apapun yang kita inginkan jadi sulit tercapai. Coba saja Anda tes. Contoh ya, ketika Anda lupa kunci kendaraan Anda, kunci motor atau mobil Anda lupa taruh. Ya, kemudian Anda ingat-ingat terus, semakin Anda ingat-ingat, biasanya tuh semakin Anda lupa. Di mana ya kunci saya ya gitu. Semakin Anda panik untuk mengingat itu, bahkan semakin lupa. Kenapa? Karena Anda melekat terhadap apa yang Anda inginkan. Anda ingin ingat, berusaha untuk ingat malah lupa. Tapi ketika Anda melepaskan keingatan, rasa ingin tahu itu, ya udahlah. Akhirnya dia beraktivitas yang lain, dia ngopi, dia ngobrol sama teman. Pasti tiba-tiba Anda ingat. Oh iya ya, saya lupa ditaruh di sana, di sini, di sana, di sini. Kurang lebih seperti itu. Itulah mekanisme kerja pikiran manusia. Apa hubungannya Pak Rangga terhadap apa yang kita inginkan? Ketika kita menulis resolusi, sebenarnya nggak ada masalah ya. Banyak juga orang yang menulis resolusi itu bisa tercapai. Tapi kalau Anda perhatikan, orang yang sukses menulis resolusi dan tercapai, pasti pikiran bawah sadarnya mendukung kepada apa yang dia tuangkan dalam paper tersebut, dalam resolusi itu. Nah, banyak dari kita, mindsetnya nggak mendukung untuk mencapai yang dia inginkan. Dia hanya nulis resolusi tahun 2024, saya ingin ini 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Tapi banyak resolusi yang ditulis tidak tercapai. Maka saran saya, apa yang salah? Yang pertama kali adalah Anda lebih dulu menulis resolusi dibanding Anda memogram pikiran Anda lebih baik atau lebih positif. Saran saya, yang pertama kali Anda harus lakukan adalah Anda harus memogram pikiran Anda, ya, diri Anda harus memiliki mindset yang mendukung terhadap apa yang Anda inginkan. Setelah itu, Anda cukup melakukan apa yang harus Anda lakukan. Kalau Anda bisnis, fokus bisnis. Anda bekerja, fokus bekerja. Biarkan hasil kita serahkan kepada Tuhan. Banyak rekan-rekan semua dari kita memiliki pemahaman yang keliru bahwa dengan hanya satu-satunya dengan cara bekerja keras kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Padahal tidak. Tidak ada hubungan antara kita bekerja keras dengan kesuksesan yang kita dapatkan. Karena kenapa? Karena tentunya kesuksesan yang kita dapatkan itu adalah pemberian dari Tuhan. Ya memang ikhtiarnya dengan bekerja. Tapi ketika kita melekat terhadap apa yang kita inginkan, bekerja keras itu kita kan melekat, kita pengen banget gitu loh. Mendapatkan apa yang kita inginkan. Biasanya malah kita dipersulit oleh alam semesta ini, oleh Tuhan gitu. Karena kenapa? Karena berlawanan dengan hukum alam. Jadi rekan-rekan semua, saya menyarankan Anda untuk mempraktekkan konsep Be Do Have ini ke dalam kehidupan Anda. Apapun yang Anda inginkan, bisnis apapun yang sedang Anda bangun, kedepankanlah untuk meningkatkan Be Anda dibandingkan Do Anda untuk mendapatkan Have Anda. Dengan begitu, Anda sudah melakukan konsep kerja cerdas. Dan bagi Anda seorang trader, Anda juga perlu menggunakan konsep ini untuk membantu kesuksesan Anda
dalam proses trading Anda, dalam melakukan transaksi trading Anda. Dengan mengedepankan B, Anda selalu mengedepankan konsep dan konsep, bukan sebuah teknik atau strategi saja dalam kesuksesan trading Anda. Oke, itu aja yang saya bisa sampaikan. Ikuti terus setiap video-video yang saya publish ke YouTube saya, karena semuanya akan berisikan tentang edukasi. Baik edukasi yang sifatnya adalah motivasional, yang kedua adalah edukasi yang sifatnya bagaimana caranya kita memiliki konsep trading yang baik dan benar. Saya Rangga Hadi Putra, see you on the top.